Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, eh, jadi begini ya Bu, saya di sini untuk menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak, di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah, di mana di dalam isi kegiatannya yaitu sharing tentang pengalaman pengambilan keputusan, nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya ingin mewawancarai Ibu sehingga nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi saya juga, menjadi referensi bila mana saya nanti ada di posisi Ibu. Jadi sedikit beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya lontarkan terkait pengambilan keputusan selama Ibu menjadi kepala sekolah. Gitu. Baik, langsung aja ya Bu. Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Dalam konteks atau situasi Ya. untuk mengambil keputusan, tentunya kita harus punya kemampuan untuk membedakan mana yang termasuk dilema etika, Ya. mana yang termasuk bujukan moral. Nah, dalam hal ini tentunya untuk mengambil tindakan sehingga kalau kita sudah memahami atau paham akan dilema etika ataupun bujukan moral, bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi memang kita harus Paham paham dulu ya Iya. Bu tentang dilema etika dan bujukan moral. Memang sebetulnya ya Bu untuk dilema etika dan bujukan moral itu hampir mirip ya Bu. Sama ya. Ya. Dilema etika memang itu suatu kasus yang benar ya, yang benar secara etika, tapi kadang-kadang bertentangan. Iya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang mana itu sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi maksudnya cara mengambil keputusannya begitu. Caranya ya. Tentunya dalam pengambilan keputusan ini ataupun misalnya ketika saya menghadapi suatu kasus, tentunya ingin cepat terselesaikan ya. Atau ingin cepat-cepat ada solusi. Nah, pada kaitan seperti ini tentunya saya mengadakan musyawarah dengan rekan kerja, terus dikomunikasikan dengan orang tersebut yang punya kasus ya, sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu dampaknya akan baik dan terjadi perubahan yang positif. Jadi mengadakan musyawarah dulu. Ya memang harus menggunakan musyawarah dulu ya Bu ya, supaya kita tidak mengambil langkah yang kurang tepat. Nah, di sini pertanyaan yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan ketika menghadapi suatu masalah? Ya, tentunya yang pertama mengidentifikasikan nilai-nilai yang bertentangannya atau kasusnya. Kemudian yang kedua mengidentifikasikan siapa
yang terlibat ya. dalam kasus tersebut, kemudian mencari data-data atau fakta-fakta yang akurat, sehingga nantinya tidak akan mengambil keputusan yang salah, dan sebelumnya harus dianalisis dulu fakta-fakta tersebut. Kemudian setelah itu fakta-fakta sudah ada, sudah dianalisis, kita diskusikan dengan rekan sejawat sehingga kasus itu dapat diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh orang yang bersangkutan. Memang untuk langkah-langkahnya sangat ini ya Bu, perlu kita analisis dulu ya, yang paling utama. Karena memang kita juga kan kalau itu belum tentu juga ya Bu ya, karena mungkin situasinya juga ya seperti itu. Nah Bu, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, misalkan Ibu ada masalah di sekolah begitu, kan mungkin Ibu banyak solusi atau banyak triknya begitu ya, cara menghadapi masalah tersebut. Nah, menurut yang paling efektif sehingga si masalah tersebut itu bisa terselesaikan begitu dengan cepat. Nah, Ibu ngambil solusinya yang apa dulu begitu Bu? Ya, yang lebih efektif. Tentunya yang pertama itu harus memahami dulu permasalahannya itu apa, kemudian mempertimbangkan dampaknya nanti kalau sudah diambil keputusan itu seperti apa. Ya, kemudian ketika kita sudah memahami, mempertimbangkan hal atau masalah yang kita hadapi, tentunya kita jangan terlepas dari mendiskusikannya dengan rekan sejawat, dengan orang atau guru yang bersangkutan. Nah, sehingga akan terpecahkan masalah yang dianggap benar-benar misalnya menjadi permasalahan yang sangat sulit misalnya begitu. Jadi yang terutama itu memahami permasalahan, kemudian mempertimbangkan bagaimana dampaknya nanti kalau sudah diambil keputusan. Juga sangat perlu didiskusikan untuk mencapai kesepakatan sehingga yang terlibat itu tidak merasakan ada kalau dikucilkan gitu, karena saya ditegur atau gimana oleh kepala sekolah. Jadi semaksimal mungkin kita memberikan rasa nyaman kepada yang punya kasus tersebut. Dari hasil keputusan tersebut sehingga menerima semuanya dari pihak si A ataupun si B-nya, tidak ada yang merasa dirugikan. Begitu. Semuanya merasa nyaman dari keputusan tersebut, menerima dengan baik. Nah, selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam hal ini kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan efek kedepannya begitu. Jadi dalam menghadapi masalah ini, ketika kita akan mengambil keputusan, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan dari dampak atau efek kedepannya. Jadi jangan sampai yang punya kasus tersebut tidak nyaman sehingga seperti tadi telah katakan Pak Teddy, tidak merugikan seseorang. Jadi hal ini yang menjadi kekhawatiran untuk efeknya.
Jadi harus betul-betul dipertimbangkan kalau kita ambil keputusan ini gimana ke depannya. Misalnya jangan sampai ini pahit-pahitannya guru tersebut pindah atau gimana atau Karena mengadu keputusan itu yang terhadap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu. Tapi alhamdulillah selama ibu jadi kepala sekolah tidak terjadi hal seperti itu. Jadi tidak terlepas dari setelah memahami, mempertimbangkan, diskusi dengan teman sejawat, atau kan diusahakan semaksimal mungkin bila ada kasus di sekolah itu diselesaikan di sekolah, jangan sampai terkecuali sudah memang permasalahan sudah itu beda lagi ya, beda lagi, baru kita minta bantuan kepada atasan kita. Baik Bu, selanjutnya, nah apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan masalah? Misalkan masalah tersebut itu diselesaikannya di tempat tersebut, atau hanya kita telaah dulu, kemudian setelah kita telaah baru diselesaikan. Nah Ibu sering mengambil keputusan itu yang mana begitu? Apakah di tempat langsung atau? Jadi begini ya Pak, dalam hal mengambil keputusan itu tergantung masalah yang dihadapinya, tergantung permasalahannya. Seandainya permasalahan itu memang tidak terlalu rumit, bisa diselesaikan langsung di tempat tersebut ataupun misalnya di ruangan khusus ya. Nah, ketika permasalahannya memang sangat rumit, memerlukan harus didiskusikan dengan teman atau rekan sejawat, maka tentunya kita akan menentukan waktu atau saat yang tepat untuk mengambil keputusan tersebut setelah ada kesepakatan hasil dari musyawarah tersebut, hasil diskusi tersebut. Ya, baik Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada misalnya seperti awal juga kan sudah dikatakan. Jadi keberhasilan suatu sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh seorang kepala sekolah. Jadi harus ada kerjasama dengan warga sekolah, dengan rekan guru, misalnya kalau ada penjaga dengan penjaga. Jadi segala sesuatu permasalahan itu tentunya perlu bantuan. Misalnya guru yang sudah dituakan atau memang biasanya kan Pak Ustadz atau Ibu Ustadz. Dengan komite, bisa juga dengan pengawas. Memang jadi perlu bantuan. Nah, jadi tidak cukup dengan ide dari diri sendiri. Jadi perlu bantuan dari rekan, dari komite, atau dari pengawas juga. Seperti itu. Baik Bu, pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat mengambil keputusan dilema etika? Nah, dalam pengambilan keputusan dilema etika, biasanya kita itu harus melihat situasi. Jadi melihat situasi latar belakangnya gimana sehingga kasus tersebut terjadi. Dan pemikiran seorang itu berbeda, atau misalnya di rumahnya lagi gimana gitu. Jadi sangat perlu sekali mempertimbangkan situasi atau latar belakang sehingga masalah itu bisa terpecahkan. Nah, setelah kita mengambil keputusan, kasus tersebut akan
mengalami atau terjadi perubahan yang positif. Ya, jadi memang dalam mengambil keputusan itu perlu banyak pertimbangan ya Bu. Iya, Perlu itu banyak, sangat-sangat penting. Jadi juga ya. di satu sisi memang misalnya orang ini sering-sering kesiangan, misal Ya. sering kesiangan. Apa sih permasalahannya di rumahnya gimana? Kita itu perlu tahu, jadi perlu memahami. Misalnya kita punya anak buah 5 orang, harus paham keadaan di rumahnya gimana. Bahkan bila perlu istri atau suaminya gimana, kerjanya di mana, harus memahami. Apalagi misalnya yang punya anak kecil. Jadi memang jadi tidak terlepas dari naluri ya. Ya Pak, jadi jangan sampai bahasa yang saklek lah mengambil keputusan. Tidak itu aturan teh kudu kieu misalnya. Jadi kita sebagai pimpinan harus bahasa Sunda nama layar kandungan eta aisan cenah gitu. Jadi kudu seueur pertimbangan gitu. Ulah saklek naluri lah nu dianggona. Iya. Gitu. Ya Ibu, terima kasih atas semua jawaban-jawaban Ibu. Itu akan menjadi sebuah referensi bagi saya, menjadi pengalaman, dan saya sangat beruntung sekali Bu bisa wawancara sama Ibu terkait pengambilan keputusan, karena memang saat kita mengambil keputusan itu memang berat sekali ya Bu, karena di satu sisi kita harus mementingkan, harus menegakkan aturan, harus melihat aturan, tetapi di lain sisi juga kita melihat kondisi keadaan di lapangan begitu ya Bu. Naluri yang dipakainya begitu. Jadi harus seimbang antara peraturan kita jalankan, naluri jangan sampai dihilangkan. Jangan dihilangkan ya. Sifat rasa cinta, rasa adil. Jadi bagi Ibu itu rekan guru itu bukan cuma sekedar teman kerja, jadi sebagai anak gitu. Kita bisa mengayomi, melindungi begitu. Jangan sampai guru tersebut punya perasaan tidak nyaman begitu ya. Iya, tidak nyaman. Jadi sebagai keluarga gitu di sekolah. Ya Bu, terima kasih. Saya akhiri saja wawancara ini. Semoga nanti kedepannya saya bisa berbincang-bincang lagi, sharing lagi pengalaman Ibu kepada saya, sehingga saya dapat pembelajaran yang begitu berharga dari pengalaman Ibu. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Bu. Sebelumnya saya terima kasih ya Bu, telah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin nantinya akan menjadi sebuah referensi bagi saya ketika bila mana nanti saya ada di posisi Ibu. Jadi hitung-hitung sharing pengalaman Ibu ya, bagaimana dalam menyikapi ataupun mengambil keputusan Ibu sebagai pemimpin kepala sekolah di sekolah ini Bu. Baik Bu, langsung aja. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, Ibu akan menjawab, mudah-mudahan jawaban Ibu sesuai yang diharapkan oleh Bapak ya Pak ya? Iya Bu, ya. Kurang dan lebihnya ya mohon maaf ya. Iya Bu. Dalam suatu keputusan, dalam situasi, kemampuan membedakan dilema etika dan bujukan moral
merupakan yang harus kita pahami agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Iya. Seorang pimpinan mengambil keputusan itu harus secara sigap, cepat, jangan di abai-abai atau ditunda-tunda, nanti akan banyak masalah. Iya, betul. Pengambilan keputusan dari situasi yang sulit tidak selamanya merupakan dilema ITK ya Pak. Iya. Terkadang situasi itu masuk pada bujukan moral. Disinilah pentingnya kita bisa membedakan situasi yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ya. agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya Pak. Ya. Sulitnya mengambil keputusan saat kita menghadapi dilema etika, sebab ada yang mendasari dan bertentangan seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Persatuan juga, toleransi, tanggung jawab, dan rasa cinta. Jadi mau mengambil keputusan yang benar-benar kita karena terpengaruh oleh rasa itu ya Pak ya. Ya, mau tegas, mau gimana gitu. Nah, itu mungkin jawaban dari Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan jelas diterima. Iya. Jadi memang perlunya pertimbangan yang banyak ya Bu ya. Dari mulai kasihan si orang tersebut ataupun latar belakangnya. Latar belakangnya gitu. Ya. Jadi kita harus bisa menyikapi lah semua itu ya Pak ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Menurut Ibu ya, ketika terjadi suatu masalah yang ada di sekolah, saya selalu ingin masalah itu cepat terselesaikan sehingga tidak timbul masalah-masalah yang baru. Jadi bagi saya sebagai pimpinan di sini, kalau ada masalah ingin cepat diselesaikan supaya tidak ada masalah baru ya Pak ya di situ. Kita bisa berkomunikasi dengan rekan atau dengan pengawas. Kita bisa berkonsultasi supaya kita bisa supaya keputusan kita bisa diterima dengan baik oleh pihak yang mempunyai masalah. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan ketika Ibu menghadapi kasus tersebut? Misalkan Ibu ini yang harus Ibu lakukan itu ketika mendapatkan masalah itu apa dulu begitu Bu, langkah-langkahnya? Kalau yang Ibu lakukan ya yang Ibu lakukan kalau ada masalah itu, yang pertama mengidentifikasi nilai yang bertentangan itu apa. Kemudian kedua, mengidentifikasi siapa yang terlibat dalam masalah itu, siapa Pak. Berapa orang tua atau siswa atau siapa ya, maka kita harus menghadirkan segera orang-orang yang terkait masalah itu. Kemudian ketiga, mencari fakta-fakta yang akurat dan menganalisa apakah benar atau salah masalah tersebut gitu. Yang keempat, mendiskusikan dengan orang-orang terkait sehingga dapat selesaikan masalah tersebut. Misalkan ada permasalahan bertengkar atau apa ya, dipanggil yang bersangkutan ke kantor aja, ke ruangan begitu ya Bu. Ya mungkin itu yang bisa Ibu lakukan seandainya ada masalah. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi yang pernah Ibu alami selama menghadapi masalah, apa nih yang kira-kira Ibu tuh merasa cara ini tuh yang terbaik begitu dalam menghadapi atau dalam kita mengambil keputusan? Ya kalau Ibu, kita kalau Ibu itu harus mengalami
permasalahannya dulu. Apa masalah yang terjadi di sekolah ini? Iya. Jadi kita harus melihat masalah apa. Apakah masalah tentang narkoba, tentang yang terlibat perkelahian gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita melihat masalahnya dulu, terus mempertimbangkan bagaimana dampaknya ketika mengambil keputusan tersebut. Jadi dampak apa yang akan terjadi? Kita harus bisa memahami, menganalisa gitu, bakal terjadi apa seandainya Setelah Ibu mengambil keputusan tersebut. Ya. Selanjutnya Bu, Ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya apa Bu Ya, ketika menghadapi masalah gitu? Ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentunya perlu mempertimbangkan efek kedepannya seperti apa, sehingga itu menjadi sebuah tantangan yang menjadi kekhawatiran ketika kita mengambil keputusan. Jadi tantangan apa yang akan terjadi atau yang kita hadapi setelah kita mengambil keputusan? Mungkin itu. Jadi memang ada kekhawatiran juga Iya, Bu ya. ya kekhawatiran, khawatir terjadi apa, Takutnya takutnya ada pihak lain, si A, si B, ada yang ini ngomporin gitu Iya, istilah ngomporin, nama gitu ya. Pak. Memang berat sekali ya Bu Iya, dalam tantangan menghadapi masalah ini. Ya iyalah, sebagai pimpinan itu sebenarnya berat ya, Bu. ya berat, tanggung jawabnya, apanya gitu. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau misalkan Ibu menelaah dulu atau menganalisis dulu masalah tersebut sehingga masalah tersebut diselesaikan ketika pihak-pihak terkaitnya sudah merasa tenang. Nah, Ibu biasanya mengambil suatu keputusan itu yang di tempat atau dianalisa dulu? Biasanya saya mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus dilema etika. Saya melihat terlebih dahulu apakah masalah tersebut bisa langsung diputuskan atau diselesaikan hari ini, ya diselesaikan hari ini. Seandainya masalah tersebut kelihatannya berat, maka menunggu dulu, jangan dulu diambil keputusan. Namun itu masalah lebih berat, mungkin membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan keputusan yang kita ambil, dipertimbangkan dulu. Kalau yang bisa langsung, misalnya terjadi perkelahian bisa didamaikan langsung bisa. Apalagi anak-anak itu. Apalagi anak-anak gitu. lebih mudah didamaikan. Kalau udah sampai ke orang tua, akhirnya orang tua yang bermusuhan atau bermasalah. Ya kalau misalkan kejadiannya itu terlalu berat, maka masalah itu nanti ditunda dulu, dikaji dulu, dirumuskan dulu bersama teman gimana ini harusnya ya gitu. Dengan jalan begitu mungkin panggil orang tuanya besoknya, terus dipanggil anak-anaknya supaya tidak berkelanjutan. Itu menurut jadi memang tergantung situasi masalahnya tersebut ya Bu. Tergantung ke situasi masalahnya berat enggak begitu ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika, Bu? Biasanya ketika mengambil sebuah keputusan, saya akan mendiskusikan dulu terlebih dahulu dengan rekan, dengan kalau misalkan keputusan tidak bisa diambil dengan rekan atau saya bisa mengambil pengawas untuk mempermudah mengambil keputusannya, kemudian sehingga bisa menghasilkan keputusan yang relevan, yang sesuai gitu, yang sesuai dengan masalah itu. Gitu. Jadi memang ada seseorang ya yang bisa diajak sharing begitu ya. Iya, diajak. Misal kalau dengan rekan kita belum ada keputusan, kita bisa pengawas dengan pengawas atau dengan atasan yang lain, kepala rekan lain gitu atau pengawas begitu. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu.
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat pengambilan keputusan dilema etika? Dari semua hal mengenai dilema etika, dalam mengambil sebuah keputusan tentunya kita harus bisa melihat situasinya dulu, Pak. Iya. Ya, melihat situasinya dulu, bisa terpecahkan masalah tersebut, sehingga akan mengalami perubahan yang positif atau ke depannya lebih baik gitu, Pak. Jadi situasinya ini bagaimana nih masalahnya gitu. Nanti kalau kita sudah tahu masalahnya, kita sehingga akan mengalami perubahan, misalkan seorang anak yang kelakuannya seperti itu suka, nah diambil kita keputusan, misalkan anak ini harus diberi sanksi supaya tidak melakukan lagi melakukan lagi kesalahan itu, maka kita beri sanksi misalkan 3 hari nggak masuk sekolah. Nah, dilihat ke depannya positif enggak, ternyata menghasilkan yang positif. Anak itu lebih disiplin lagi menuju ke arah yang lebih baik, begitu Pak. Mungkin ya. Ibu, terima kasih sekali, sangat luar biasa sekali pengalaman Ibu tentang cara pengambilan keputusan dilema etika ini. Itu menjadi sebuah ilmu bagi saya. Tentunya ilmu itu nanti akan bermanfaat sekali ketika saya dihadapkan pada situasi yang seperti yang Ibu lakukan begitu. Jadi saya sangat terima kasih sekali Ibu telah mau memberikan sharing atau memberikan pengalamannya. Saya mungkin hanya itu yang dapat saya wawancarai, Bu. Terima kasih kalau begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu juga. Mudah-mudahan pengalaman Ibu bisa diterima oleh Bapak dan bisa dijalankan seandainya Bapak menjadi seorang pemimpin atau mempunyai jabatan seperti Ibu gitu, kepala sekolah ya Pak. Ibu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.